Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita coba sedikit belajar tentang neraca pembayaran internasional. Apa sih sebenarnya neraca pembayaran internasional dan bagaimana sebuah perusahaan itu dan sebuah negara mendapatkan neraca pembayaran ini gitu ya, mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari adanya neraca pembayaran ini begitu ya. Ini ada beberapa hal, ada negara neraca pembayaran nanti ya, neraca pembayaran luar negeri, balance of payment, balance of international payment, dan international balance of payment. Oke, ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda di setiap sisinya. Oke, kita akan berbicara tentang neraca pembayaran internasional. Apa sih sebenarnya itu? Intinya adalah neraca pembayaran internasional itu pencatatan segenap pembayaran negara kepada pihak luar negeri maupun penerimaannya dari luar negeri. Bahasa simpelnya adalah Anda belanja ke luar negeri, belanja pesawat ya, Concorde atau mungkin F sekian itu, berapa Anda bayar ya, dan negara luar negeri itu berapa membayar ke kita untuk membeli misalkan apa ya, pistolnya Indonesia itu apa namanya, Pindad atau apa itu, pada itu dicatat sebagai penerimaan negara maupun pengeluaran negara gitu ya, dalam dan luar negeri. Itu inti dari neraca pembayaran internasional gitu ya. Bagaimana sekarang dengan MNCs yang kita ini kan kemarin, bagaimana mereka bisa mendapatkannya hasil dari ekspor dan impor yang mereka lakukan begitu ya. Multinational company itu kan kemarin adalah, kalau kita melihat, adalah sebuah perusahaan yang memiliki perusahaan di suatu negara, minimal dua negara dia memiliki perusahaan tersebut, dan di sana ada arus uang keluar dan masuk, itu yang menjadi yang dicatat begitu ya. Oke, ini adalah komponen-komponen dalam pembayaran neraca internasional ya. Neraca berjalan ada neraca perdagangan, jasa, transfer berjalan. Neraca modal ada kredit, deposito, pembelian saham, obligasi, investasi langsung, pinjaman jangka panjang, dan neraca moneter gitu ya. Ini semua komponen-komponen yang ada pada neraca pembayaran internasional. Gitu. Baik, ini dua sisi neraca pembayaran itu pasti ada debit dan pasti ada kredit ya. Debit dan kreditnya ini apa? Nah, debit itu adalah kewajiban membayar kepada penduduk negara lain. Kita punya utang kepada keluarga lain gitu ya. Sedangkan kredit adalah hak terima pembayaran untuk kita. Ini logika akuntansi yang kawan-kawan sudah pahami adalah bahwa ketika kredit adalah berarti sudut pandangnya ada pada neraca pembayaran itu tadi gitu ya. Ketika debit kita wajib membayar ke dia. Kita ambil contoh bank saja lah, Anda bisa melihat debit dan kredit di bank. Andai kata kredit yang ditulis di dalam akun Anda, berarti akun Anda bertambah sebesar kredit ya. Berarti bank wajib membayar wajib membayar kepada kita ketika kita meminta suatu saat. Berarti sudut pandangnya ada di bank begitu ya. Nah, sedangkan ketika sudut pandangnya ada betul, dan ketika kredit adalah saatnya ketika si nasabah itu nyetor ke bank. Nah, itu adalah yang perlu dipahami oleh kawan-kawan di sini. Oke, dan perlu diingat bahwa setiap transaksi internasional secara otomatis masuk dalam neraca pembayaran dua kali. Sekali sebagai kredit dan sekali sebagai debit, tentu saja ya kan. Untuk logika akuntansi itu kawan-kawan sudah bisa terima apa dual entry bookkeeping yang ditemukan oleh Luca Pacioli itu. Oke, baik. Selanjutnya, transaksi yang dicatat dalam neraca pembayaran internasional adalah satu, transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor baik barang maupun jasa. Lalu ada transaksi yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset. Oke, pembelian atau penjualan aset. Kawan-kawan lihat misalkan Indonesia membeli pesawat kepresidenan ya dari luar negeri, mungkin karena Indonesia belum mampu membuat pesawat terbang sendiri, beli dari luar negeri, itu adalah membeli aset. Itu juga nanti dicatat, satu sebagai penambahan aset dan satu lagi sebagai pembayaran gitu ya, pembayaran itu
gitu, atau transaksi terkaitan dengan ekspor impor. Indonesia impor beras dari Thailand misalkan. Lalu Indonesia ekspor biji kopi atau misalkan ekspor karet ke luar negeri. Nah, itu juga akan dicatat sebagai neraca pembayaran internasional. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pos-pos dari neraca pembayaran internasional itu adalah satu transaksi dagang ya, transaksi dagang tadi ekspor impor tadi bisa masuk, tukar menukar barang, jasa-jasa yang diberikan gitu ya, pendapatan dari modal gitu ya, ketika Indonesia melakukan apa namanya investasi di luar negeri atau orang luar negeri investasi ke Indonesia, kawan-kawan melihat suatu ketika Indonesia mendapatkan investasi dari Jepang misalkan, atau mungkin selain Jepang dari Arab untuk melihat apa namanya membuat Trans Papua dan lain sebagainya, modal-modal itu kan masuk ke Indonesia. Nah, itu juga dimasukkan. Lalu ada transaksi unilateral ya, penanaman modal langsung, piutang jangka panjang, piutang jangka pendek, dan sektor moneter. Ini adalah pos-pos pada neraca pembayaran. Oke. Lalu adalah pos neraca barang dan jasa menurut IMF ya. Itu ada barang, ada emas ya, moneter, tidak moneter, jasa-jasa, ada ongkos pengangkutan asuransi, ongkos transport, perjalanan luar negeri, pendapatan modal, pemerintahan, dan jasa-jasa lainnya. Oke, sekarang masuk pada permasalahan yang ada di dalam transaksi ekonomi. Ya, transaksi ekonomi yang ada di sini dalam internasional ini adalah ketika dia suatu saat utang dan ada jaminan. Indonesia tuh pernah kan utang sekian banyak kepada Cina dengan memberikan bank-bank plat merah kita, bank-bank BUMN sebagai salah satu jaminannya. Nah, bagaimana dia itu harus memenuhi utang-utang tersebut atau membayar cicilan dari utang tersebut? Jika tidak mampu, maka ada kemungkinan saham-saham dari bank-bank plat merah kita beralih menjadi milik swasta, milik Cina itu. Makanya ini menjadi salah satu tantangan kepada kita ketika kita selalu berutang dan lain sebagainya, dengan menjaminkan apa namanya bank-bank plat merah kita, itu juga bisa membuat suatu perekonomian agak gonjang-ganjing begitulah kira-kira ya kawan-kawan. Nah, ini perlu kawan-kawan apa namanya telaah lebih jauh lagi terkait hal ini, karena dalam membuat suatu kebijakan tidak bisa serta-merta menjadi harus diambil sembarangan begitu ya kira-kira. Oke, baik, nanti ada beberapa hal yang kita akan coba diskusikan nanti di kolom e-learning itu adalah, apakah kawan-kawan setuju dengan Indonesia yang banyak berhutang untuk saat ini untuk penyelesaian COVID dengan IMF misalkan atau dengan siapapun yang lain ya, lalu memotong anggaran-anggaran yang seperti pendidikan itu untuk dialihkan kepada penanganan COVID ini. Apakah kawan-kawan setuju atau tidak akan hal itu? Karena itu berkaitan juga dengan pos-pos di neraca perdagangan internasional itu ya. Kalau utang kan berarti salah satu utangnya nanti menjaminkan aset-aset yang dimiliki oleh Indonesia dan lain sebagainya, sebagai jaminan bahwa Indonesia bisa membayar utang tersebut. Jika tidak bisa, maka aset-aset itu akan diambil begitu kan. Nah, apakah kawan-kawan setuju dengan hal itu? Nah, mari kita nanti coba diskusikan di e-learning gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.